Gulungan perkamen berusia 1.000 tahun diletakkan di hadapan Zhang Yi yang dijaga oleh 4 kepala suku besar. Di zaman setelah akhir dunia, benda antik seperti itu tidak lagi memiliki nilai tinggi. Dalam masa-masa sulit, hanya benda-benda material yang berguna. Zhang Yi memahami bahwa hadiah dari Pazigasang ini bukan sekadar untuk pamer. Pasti ada maksud di baliknya. Gulungan tersebut merupakan bagian dari kisah epik Raja Gesar yang menceritakan tentang kerajaan iblis yang terletak di dataran bersalju. Di sana, para raksasa bermata 6 dengan tinggi 10 kaki mempersembahkan manusia sebagai korban dan mendapatkan kekuatan dari neraka. Di ibu kota, terdapat sebuah jurang besar, tempat para budak dikorbankan untuk para iblis. Zhang Yi memperhatikan dengan saksama. Cerita yang disebutkan oleh Pazigasang saat makan malam ternyata sama dengan isi gulungan ini. Jelaslah bahwa ia sedang memberi isyarat kepada Zhang Yi bahwa misteri seperti Pulau Bintang, Lembah Kabut, dan Jurang Qinling juga ada di dataran bersalju. Yang Xinshi berkata dengan terus terang bahwa ia ingin Zhang Yi pergi ke dataran bersalju. Zhang Yi teringat akan undangan dari Pazigasang untuk menghadiri pertemuan rahasianya dan menyadari bahwa ancaman bawah tanah juga mulai muncul di wilayah barat daya, seperti halnya di Qinling. Namun Zhang Yi tidak ingin sekali lagi membahayakan dirinya. Yang Xinshi berkata bahwa kerajaan iblis tidak seperti yang selama ini mereka ketahui. 2000 tahun yang lalu, kerajaan itu pernah ada dan Raja Gesar berhasil mengalahkan mereka. Artinya, kekuatan mereka memiliki batas. Zhang Yi mengangguk setuju. Dulu, mutan yang sangat kuat tidak ada, jadi mungkin ancamannya sekarang pun tidak sebesar itu. Lalu mereka bertanya, jika memang ada kekuatan bawah tanah, mengapa semua wilayah tidak bersatu untuk menghadapinya? Xinshi menjawab, identitas Anda adalah netral. Anda tidak terikat pada faksi manapun, dan itulah sebabnya Pazigasang ingin melibatkan Anda dalam perebutan kekuasaan. Di wilayah barat daya, kekuatan di antara 4 kepala suku besar terbagi rata. Jika salah satu ingin menjadi lebih kuat, maka mereka membutuhkan bantuan dari pihak luar, dan Zhang Yi adalah kandidat yang sempurna. Zhang Yi menyerahkan gulungan itu kepada Xinshi dan berkata, pelajari tentang sejarah dan kemanusiaan di dataran bersalju. Jika Pazigasang ingin melibatkan kita, maka dia akan segera menghubungi. Catatan peradaban mistis Plato cukup terjaga dengan baik. Di wilayah lain, pengetahuan sejarah semacam itu telah hilang atau dihancurkan. Keesokan paginya, Pazigasang memanggil Zhang Yi secara pribadi. Kali ini, pembicaraan berlangsung secara langsung. Ia bertanya, ada berapa cara untuk menjadi Epsilon? Zhang Yi menjawab, pertama, mereka yang dianugerahi sejak lahir dan menjadi Epsilon secara alami saat mendapatkan sumber daya. Kedua, mutan level Delta yang berevolusi dengan memecah kunci gen melalui sumber Tuhan. Dan ketiga, si Undertaker dari barat daya yang menjadi Epsilon dengan cara misterius. Pazigasang pun menceritakan kisah Undertaker. Setiap generasi, sang master pemakaman akan memberikan petunjuk kelahiran kembali sebelum ia meninggal. Seorang anak akan lahir di dataran bersalju yang bisa membacakan seluruh epik Raja Gesar. Anak itu kemudian dibawa ke biara Sang Jia untuk menerima inisiasi dengan memutar 3.600 roda doa. Setelah pandemi, kelaparan menyebar di dataran bersalju. Sang master pemakaman berdoa kepada Tuhan, berjalan tanpa alas kaki di pegunungan, terus memutar roda doa. Suatu malam, cahaya keluar dari biara Sang Jia, dan sang master muncul di udara seperti Tuhan. Ia mampu menghalau badai salju hanya dengan tangannya. Zhang Yi mendengarkan dalam diam. Semua ini terdengar seperti fantasi. Namun Pazigasang berkata, dulu aku juga tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Dalam buku-buku leluhurnya tertulis bahwa ketika Raja Gesar kembali, maka kerajaan iblis akan terbangun kembali, dan dunia akan memasuki siklus baru. Zhang Yi mendengarkan cerita Pazigasang dengan tenang, namun ekspresinya tetap datar. Ini hanya legenda, pikirnya. Ia merasa Pazi hanya sedang menciptakan suasana menakutkan. Pazi menyadari bahwa Zhang Yi tidak terkesan, lalu menarik napas panjang dan duduk terperosok di kursinya. Kau pikir ini semua omong kosong? Zhang Yi mengangguk. Sedikit banyak, iya. Pazi berkata, aku juga dulu berpikir begitu,
Tapi sekarang dunia sudah berubah. Tuan Chaos, katanya, Anda adalah salah satu dari sedikit orang terpilih yang pernah masuk ke kedalaman Pulau Bintang dan Chinling. Tidakkah Anda ingin tahu apa yang tersembunyi di bawah tanah? Untuk pertama kalinya, Zhang Yi mulai terlihat serius. Apa kau tahu? Pazi tersenyum. Aku memiliki informasi yang kau inginkan. Naskah asli epik Raja Gesar dari zaman dahulu masih ada pada kami. Di dataran bersalju, hanya keluarga Pazi yang menyimpannya. Ini adalah catatan dunia bawah tanah yang paling tua dan paling rinci. Dahulu, keluarga Pazi adalah sejarawan kerajaan. Di dataran itu, orang-orang biasa adalah buta huruf dan budak. Jadi status seorang sejarawan sangatlah tinggi. Melalui kerja keras selama beberapa generasi, keluarga Pazi menjadi salah satu dari 4 klan kepala suku terbesar di dataran bersalju. Perhatian Zhang Yi pun tertuju. Dalam ekspedisi Chinling, hanya ke-4 wilayah itulah yang terlibat. Wilayah lain bahkan tidak mengetahuinya. Namun Pazi mengatakan semuanya dengan tepat. Apakah dia benar-benar tahu sesuatu? Dataran bersalju selalu menjadi tempat yang misterius. Budaya di sana tetap bertahan meski dilanda banyak perang dan bencana. Zhang Yi teringat akan pria berzirah hitam dari Qingdao dan naga putih di dalam Chinling. Ia telah mencuri sesuatu dari makhluk-makhluk kuat itu, Source of God dan kristal ungu. Kini, peringatan Raja Naga terlintas di benaknya. Hanya dengan mengetahui kebenaran, aku bisa menghadapi mereka, pikirnya. Perkataanmu menarik, kata Zhang Yi. Tapi, apa yang kau inginkan dariku? Di dunia ini, tak ada yang gratis. Pazi tersenyum. 3 bulan lagi akan ada sidang agung Dharma di Kota Sala. Saat itulah kami, ke-4 keluarga besar, akan membuka gerbang tersegel kerajaan iblis di bawah Gunung Salju Agung. Aku ingin kau membantuku mendapatkan benda paling berharga dari sana. Zhang Yi menyipitkan mata. Gerbang menuju kerajaan iblis. Mendengar kata harta karun terdengar seperti dongeng. Pazi kini menjadi serius. Namun sekarang, semua itu menjadi nyata. Orang-orang Plato percaya bahwa Raja Gesar mengalahkan kerajaan iblis dan menyegelnya di bawah gunung. Kami memiliki peta tempat itu dan akan membukanya saat sidang berikutnya. Mungkin di sana ada source of God-mu atau bahkan sesuatu yang lebih hebat. Zhang Yi berkata, jika harta itu benar-benar sekuat itu, mengapa kau ingin membawa orang luar? Tidakkah kau takut aku akan membawa semuanya pergi? Pazi menjawab, aku tahu kau tidak menginginkan tanah atau rakyat. Aku hanya ingin memastikan bahwa keluarga Yashalangtai tidak mendapatkan harta itu. Pazi lalu menceritakan bahwa salah satu anggota keluarga Yashalangtai telah menjadi Epsilon berkat pencerahan Buddha Light. Kini, mereka adalah yang terkuat di Plato dan bahkan telah merebut posisi pemimpin agama utama. 3 keluarga lain, termasuk kami, makin lama makin melemah, katanya. Jika mereka mendapatkan harta itu, maka akhir kami sudah pasti. Zhang Yi bertanya, jika Undertaker benar-benar sekuat itu, bagaimana kalian bisa bertahan sampai sekarang? Pazi menjawab, Undertaker adalah orang yang berhati murni. Ia tidak membunuh orang-orang tak bersalah, tapi Deji bisa memanipulasinya. Setiap hari kami hidup dalam ketakutan, kapan pasukan mereka akan menyerang? Pertanyaan kedua, mengapa kau memilih aku? Jika butuh bantuan dari luar, mengapa bukan wilayah Shengjing? Pazi menjawab, Shengjing adalah kekuatan besar. Jika mereka mengetahui rahasia Gunung Salju, mereka akan mengambil kendali penuh. Warisan kami akan musnah. Tapi kau adalah orang independen. Kau berasal dari Jiangnan, tapi tidak terikat dengan pemerintah di sana. Kau bebas, seperti tentara bayaran. Itu sebabnya kau adalah yang terbaik. Zhang Yi mengerti. Pazi ingin menggunakannya sebagai perisai karena terpaksa. Jika aku membawa semua harta itu, maka tak ada kerugian bagi Pazi. Yang penting baginya hanya satu, mengalahkan keluarga Yashalangtai. Kini Zhang Yi mulai berpikir, jika benar ada dunia tersembunyi di bawah gunung salju, maka itu bisa menjadi satu kesempatan baru untuknya. Mungkin tidak akan seberbahaya Chinling karena Raja Gesar telah menyegelnya ribuan tahun lalu. Mendengar perkataan Pazi Gasang,
Zhang Yi sedikit tergoda, tetapi dia bukan orang bodoh. Setelah kiamat, dia telah selamat dari berbagai bahaya. Oleh karena itu, dia tidak akan membantu siapapun tanpa ada keuntungan. Hanya dengan kata-kata saja tidak cukup. Dia butuh keuntungan nyata. Zhang Yi menatap Pasigasang dengan tajam. Pasigasang menggertakkan giginya dan berkata, "Setelah pekerjaan selesai, kita bagi hasil 50-50." Zhang Yi tertawa. "Tapi pertama-tama, jelaskan, apakah yang ada di bawah gunung salju itu benar-benar ada atau tidak?" Sebenarnya, Zhang Yi tidak kekurangan sumber daya atau senjata. Dia sudah menginvestasikan banyak ke dalam teknologi Deng dan usaha muda lainnya. Jadi, Pasigasang tidak punya banyak yang bisa dia berikan. Namun Zhang Yi berkata, "Tapi masih ada satu hal yang kau punya, yang bisa berguna untukku." Pasigasang mengerti dan bertanya, "Apakah yang kau maksud adalah naskah asli epik Raja Gesar?" Epik Raja Gesar adalah dokumen kuno yang ditulis dengan tangan yang dimiliki oleh keluarga Paci. Dalam naskah itu disebutkan bahwa setelah mengalahkan Demon King Adam, Raja Gesar mendirikan kerajaan besar dan memerintahkan para sejarawan untuk mencatat kisahnya, agar orang-orang tidak lupa bahwa Abyss, jurang, masih ada. Zhang Yi menyadari bahwa untuk mengetahui lebih banyak tentang monster bawah tanah, dia harus mempelajari budaya kuno. Pasigasang memberinya sebuah gulungan tua yang terbuat dari kulit manusia. Gulungan itu tertulis bahwa ketika dunia akan berakhir, Demon Abyss akan terbuka lagi, dan Raja Gesar akan kembali. Membaca itu membuat Zhang Yi sedikit cemas, tetapi dia menenangkan dirinya. Dalam sejarah, sudah banyak kali orang berbicara tentang akhir dunia. Pikirnya, mungkin ini hanya omong kosong. Zhang Yi memutuskan untuk mengembalikan gulungan itu. Tidak ada yang terlalu istimewa di dalamnya. Namun Pasigasang berkata, "Epik lengkapnya terdiri dari 2 juta kata. Kamu harus membacanya secara keseluruhan jika ingin memahami arti sejati." Zhang Yi berkata, "Aku akan berpikir tentang hal ini." Pasigasang tahu bahwa Zhang Yi memiliki kemampuan waktu dan ruang, dan dia bisa pergi ke gunung salju sendirian jika perlu. Karena itu, Pasigasang terpaksa berjanji untuk memberinya lebih banyak informasi. Zhang Yi kembali ke Blizzard City bersama timnya. Semua perlengkapan disimpan dalam ruang bayangan Jingwei. Fatishu masih merasa gelisah, terutama karena masalah dengan Liang Yang. Liang Yang melihat mereka pergi dari jauh, tetapi Fatishu tidak menoleh sedikit pun. Zhang Yi menegurnya, "Setidaknya, beri perpisahan 1 kali." Fatishu menjawab, "Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Lari juga bisa menjadi pilihan," katanya sambil tertawa. Liang Yang berkata dengan serius, "Apapun keputusanmu, berikan jawaban yang jujur." Fatishu menunduk dan berkata, "Aku akan berbicara dengannya nanti, mungkin lewat chat." Tanpa banyak bicara lagi, tim kembali ke Blizzard City. Zhang Yi disambut langsung oleh Zhu Zeng, yang memujinya habis-habisan. "Kau adalah harta karun bagi distrik Jiangnan kami." Dia tahu bahwa Zhang Yi sekarang memiliki sebagian besar dari tambang Yuashi, jadi dia berusaha menyenangkannya. Di Blizzard City, ada juga orang-orang dari Federasi Kekuatan Super Lama yang kini menduduki posisi-posisi baru. "Kota kami semakin kuat," kata Zhu Zeng. Zhang Yi menjawab, "Tapi Jiangnan sangat besar, dan kami kekurangan kekuatan manusia. Jadi kami sangat berterima kasih untuk setiap bantuan." Zhang Yi tahu betul bahwa wilayah Jiangnan bukan tempat yang mudah untuk dikuasai. Kota Tianhai terletak di dekat laut, dan hampir semua orang terbunuh akibat konspirasi Yuan Kang'e. Karena itu, populasinya kini sangat berkurang. Namun, kekuatan mereka stabil dan pertempuran lebih jarang terjadi. Namun, keadaan di kota-kota lain berbeda. Di kota-kota berukuran sedang, jutaan orang masih selamat, dan bahkan di desa-desa kecil, kelompok-kelompok kecil terbentuk karena sumber daya. Konflik antar kelompok sangat umum terjadi, berkaitan dengan makanan, pakaian, dan energi. Hewan-hewan liar juga telah bermutasi dan menjadi ancaman. Karena itu, Zhu Zeng, yang merupakan komandan Jiangnan, setiap hari terjebak dalam laporan dan tekanan. Posisi yang tampaknya tinggi sebenarnya penuh dengan ketegangan. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Sekarang,
kau membutuhkan seorang Epsilon yang bisa mengikuti perintahmu. Lalu dia menoleh ke arah putri angkat Zuzeng, Juyu. Zuzeng menjelaskan bahwa saat ini Juyu sedang berlatih bertarung dan hampir mencapai level Epsilon, tapi masih satu langkah lagi. Zhang Yi dengan suara tenang berkata, "Dia bukan Yuan Kangye." Zhang Yi tidak berniat membantu, karena dia hanya ingin memberikan sumber daya kepada orang-orangnya sendiri. Zuzeng mengetahui hal ini, jadi dia tidak memaksakan dan berkata, "Baiklah, lupakan saja. Malam ini, tetaplah tinggal dan ikut minum denganku. Ceritakan kisah Shengjing." Lalu semua orang membawa Zhang Yi ke makan malam besar. Semua orang minum alkohol, tapi seperti biasa, Zhang Yi hanya memesan teh panas. Yang Xinxi duduk bersamanya, sementara yang lain seperti Zuzeng, Deng Yuanbo, Deng Shengtong, dan Tu Yunli duduk di meja lainnya. Dalam obrolan, Zhang Yi menceritakan kisah perjalanannya, tapi dia menyembunyikan detail tentang peradaban ular dan kristal ungu. Kemudian Zuzeng bertanya, "Jika suatu saat terjadi bahaya serupa di Jiangnan, apa yang akan kita lakukan?" Deng Yuanbo tersenyum dan berkata, "Kami memiliki Kapten Chaos." Setelah percakapan tersebut, Zuzeng menarik Zhang Yi ke samping untuk membicarakan masalah yang lebih serius. Dia bertanya kapan harus memulai pengeboran di tambang Yuan. Zhang Yi menjawab, "Kita harus menunggu sedikit. Masih ada beberapa centipede, lipan, di bawah tanah." Lalu Zuzeng bertanya, "Kamu sudah mendapatkan 30% bagian, kan?" Zhang Yi mengangguk dan menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan, dia akan memberikan 7%, dengan 5% sudah disepakati, dan 2% tambahan sebagai kompensasi untuk senjata. Zuzeng senang karena mereka tidak terlalu memerlukan senjata, tetapi Zhang Yi membutuhkan senjata untuk keterampilan energi berat. Zuzeng ingin meminta lebih, tapi Zhang Yi dengan tegas mengatakan, "Jangan serakah, masih akan ada kesepakatan lain di masa depan." Setelah itu, Zhang Yi meminta Zuzeng untuk menyiapkan tenaga kerja untuk pengeboran. Zuzeng setuju dan mengatakan bahwa ada banyak orang di dekat Blizzard City. Zhang Yi tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia sangat ingin mendapatkan kristal ungu yang ditemukan di piramida dunia misterius. Dia telah diam-diam membuat kesepakatan dengan keluarga Deng bahwa mereka akan mendapatkan sebagian dari tambang Yuan. Ketika keluar, Zhang Yi melihat Fatishu sedang melihat salju dari jendela, sambil bergumam beberapa puisi dalam kesendirian. Lan Xinchang memanggilnya dari lantai 2 untuk bermain musik, tetapi Fatishu menolaknya. Mungkin dia masih belum bisa melupakan Liang Yang. Setelah makan selesai, Zuzeng mulai membicarakan topik penting. Saatnya memberikan nama kode resmi bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran. Dengan demikian, Zhang Yi memanggil Lang Gue, Fatishu, dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam pertempuran untuk memilih nama kode mitologis mereka. Fatishu memilih Marshal Tianpeng, Lang Gue menjadi Dewi Sembilan Surga, Yu Zheng menjadi Lu, dan Cat Hua dipilih karena Zhang Yi menepuk punggungnya dan tersenyum. Sebelumnya sudah ada nama Lu, tetapi nama terakhir Evil Beast masih kosong. Dengan itu, nama kode mereka telah dipastikan dan tim resmi terdaftar. Setelah itu, Zhang Yi dan timnya kembali ke Tianhai City dari Blizzard City. Perjalanan kali ini cukup singkat, tetapi memberi banyak manfaat bagi semua orang. Beberapa mendapat manfaat dari pelatihan, sementara yang lain menikmati pemandangan salju di utara. Saat mereka kembali ke tempat perlindungan, mereka melihat bahwa salju setinggi 1 meter telah menutupi luar bangunan. Fatishu membersihkan jalan dengan snow blowing. Zhang Yi kemudian membuka pintu dengan sistem keamanan 3 lapis, dan mereka semua masuk. Begitu masuk, mereka melepaskan mantel mereka dan merebahkan diri di sofa. Tidak ada kenyamanan yang lebih baik dari rumah. Zhang Yi juga mengganti pakaian dan duduk dengan nyaman di dekat jendela sambil meminum teh atau kopi. Di luar, salju turun dengan deras, sementara di dalam, perapian menyala. Mereka semua bersama keluarga, tertawa dan tersenyum, sebuah momen sempurna. Setelah itu, Zhang Yi dan teman-temannya beristirahat sepanjang hari. Keesokan harinya, Zhang Yi mulai membagikan hasil perjalanan mereka di Qinling. Pertama-tama, dia mengeluarkan kristal ungu yang ditemukan oleh Hua Hua.
Kristal itu tampak biasa saja, seperti hiasan dekoratif, dan tidak ada energi yang terasa. Bingung, dia memberikannya kepada Lukeren. Lukeren mengaktifkan kemampuan mesin ilahi dalam dirinya dan merasakan kristal itu. Dalam beberapa detik, tubuhnya bergetar dan air mata mengalir dari matanya. Zhang Yi terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Lukeren membuka matanya dan berkata, "Rasanya seperti semua emosi di dunia disimpan di dalamnya. Begitu kompleks perasaannya." Zhang Yi menyadari bahwa ini mungkin adalah kristal penyimpan emosi. Lukeren berkata, "Kristal ini adalah wadah dari luar. Kekuatan aslinya ada di dalam dan kita harus mengeluarkannya." Zhang Yi berkata, "Baiklah, tapi ini bisa berbahaya. Aku akan membantumu." Kemudian, Zhang Yi membawa banyak yuan darinya dan berkata, "Kau mengerti cara menggunakannya, aku percayakan padamu." Lukeren setuju karena dia sebelumnya juga telah bekerja dengan batu elemen. Setelah itu, Zhang Yi membawa semua orang ke ruang tamu dan mengeluarkan mayat seekor centipede sepanjang 5 meter. Yang Xia terkejut, "Mengapa kau membawa ini?" Zhang Yi tertawa. "Aku sedang berpikir, apakah kita bisa membuat hidangan dari ini?" Semua orang menganggapnya sebagai lelucon, tetapi kemudian dia serius dan menjelaskan idenya. "Kutu ini bisa menelan Yuanor secara langsung. Pikirkan, jika kita memberi makan mereka, lalu mengambil energi dari mereka, seperti domba yang memakan rumput dan manusia yang memakan domba." Yang Xinshi segera menangkap maksudnya. "Jadi kita pelihara mereka untuk mendapatkan kekuatan." Zhang Yi mengangguk. Shengjing District melakukan hal yang sama. Itu sebabnya mereka memiliki begitu banyak mutan. Kemudian, dia menunjukkan telur-telur centipede. Tidak lebih dari 1.000. Pembiakan bisa dimulai sekarang. Mayat centipede level Captain bisa diberikan kepada keluarga-keluarga, sementara yang lainnya bisa diberi makan oleh larva-larva mereka. Rencananya adalah untuk menciptakan rantai energi lengkap yang akan menghasilkan mutan dari level Captain ke atas. Eksperimen harus segera dimulai. Tanggung jawab inkubasi diberikan kepada KR. Sementara Hua menjadi administrator. Siapa yang tidak patuh, biarkan mereka dimakan. Zhang Yi membagikan esens centipede kepada semua orang. Dia menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri, karena kini dia tidak mendapatkan manfaat besar dari origin level Delta. Targetnya adalah agar semua orang setidaknya mencapai level Captain. Fatishu agak sedih. Zhang Yi memberinya inti level Captain dan berkata, "Serap ini dan menjadi lebih kuat. Di masa depan, pasti ada seorang gadis yang akan datang kepadamu." Fatishu bertanya, "Apakah ini akan membuatku sekuat yang?" Zhang Yi tertawa dan berkata, "Jika kurang dari 9.000 poin, maka aku akan menggantinya." Fatishu senang dan pergi. Zhang Yi keluar dan pergi menuju sungai Lujian yang sudah membeku. Dia mengetuk es dan sebentar kemudian seekor katak muncul. "Zhang Yi, kau kembali?" Katak itu mengundangnya untuk minum kopi. Kata itu setuju. Setelah tiba di shelter, Katak mengeluarkan perekam dari Cicila, dan mereka mulai melakukan pertunjukan. Zhang Yi duduk dengan nyaman di sofa, sambil menonton TV. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Ketika dia bangun, dia melihat Katak dan Cicila menatapnya. Setelah rasa takut, dia mengenali mereka dan menarik napas lega. "Ada apa?" tanyanya. Katak menjawab, "Cicila ingin memberitahumu sesuatu." Zhang Yi mulai curiga. Mungkin makhluk ini adalah bagian dari dunia bawah tanah. Manusia tidak bisa memahami bahasa cincila raksasa. Karena itu, Zhang Yi meminta Lukeren untuk mencoba menggunakan mesin terjemahan. Namun, informasi tentang spesies ini sangat terbatas. Jadi, mereka hanya mencoba memahami suara-suara sehari-hari dari makhluk itu. Kata itu tersenyum. Atau lebih tepatnya, bentuk wajahnya yang selalu terlihat tersenyum. Musik bisa sampai ke hati. Aku merasakan maknanya. Zhang Yi bertanya, apa yang dia katakan? Katak menjawab, korbannya adalah roh. Mendengar itu, Zhang Yi terkejut. Artinya itu tentang kristal ungu. Katak itu berkata, mungkin aku hanya merasakan melodinya. Kemudian, cincila yang lebih besar mulai berbicara.
Zhang Yi merasa suara itu familiar. Mungkin sejak dia kembali dari dunia bawah tanah Qinling, makhluk itu mulai berbicara. Awalnya dia mengira makhluk itu kelaparan, tapi sekarang dia menyadari bahwa itu sedang mengingatkan sesuatu. Zhang Yi bertanya, "Apakah kau tahu bagaimana cara menggunakan ini?" Cincila menatapnya, berkedip dan menundukkan kepalanya dengan kebingungan. Zhang Yi berkata kepada katak, "Mulai sekarang, habiskan waktu bersamanya." "Kalau kau mengerti sesuatu, beritahu aku," kata Zhang Yi. "Tentu," jawab katak. Zhang Yi kemudian mengeluarkan 2 sentipede. Satu diberikan kepada Cincila, satu lagi kepada katak. Cincila tampak sangat senang. Ia mengunyah sentipede itu dengan nikmat, seperti seseorang yang memakan kue krim puff. Zhang Yi mulai berpikir, makhluk ini sebenarnya apa? Taring dan cakarnya memang tajam, tapi kekuatan bertarungnya tidak terlalu istimewa. Katak bertanya, "Kenapa kau memberiku ini?" Zhang Yi tertawa. "Itu hadiah. Powernya di atas 9.000. Kalau kau menyerapnya, kau akan menjadi kuat." Katak menjawab, "Aku tidak suka menjadi kuat, tapi kekuatannya memang menarik." Ia akhirnya mengambil sentipede itu. Meskipun katak kebanyakan bersikap pasif, auranya sangat damai, dan Zhang Yi menyukai itu. Beberapa hari ke depan, Lu Karen sangat sibuk. Mengekstraksi Yuanor memang mudah, tapi memahami kristal roh sangatlah sulit. Setelah kerja keras beberapa hari, akhirnya ia menemukan metode untuk mengekstrak energi, yang juga mengandung kekuatan emosi. Dari satu kristal pengorbanan kecil, mereka bisa mendapatkan energi yang cukup untuk mengisi banyak tangki energi. Saudara, energi ini mirip dengan God Source, tapi tetap berbeda, katanya. Zhang Yi menyerap energi itu. Seketika, waktu dan ruang seperti membeku. Segalanya berhenti. Ia seperti tersedot ke dunia putih, di mana gulungan-gulungan emosi berputar. Kebahagiaan, kesedihan, rasa sakit, semuanya bercampur. Seolah ia hidup ribuan tahun dalam sekejap. Ia merasa bingung, tersesat. Ketika membuka matanya, ia melihat bola-bola cahaya putih yang melayang. Mungkin itu halusinasi, tapi energi yang ia rasakan sangat murni dan penuh ketenangan. Power indeksnya melonjak lebih dari 2.000 poin. Tapi yang lebih penting, ia merasakan suatu kedalaman dalam dirinya. Seperti life essence-nya terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bisikan samar masih terdengar di telinganya. Lu Karen berkata, "Itu normal. Aku juga mengalaminya. Akan hilang dalam waktu sebentar." Zhang Yi memutuskan untuk beristirahat. Pagi harinya, Yang Xinxi datang ke pintu. "Terjadi sesuatu yang besar di laut," katanya. "Di Qingdao?" tanya Zhang Yi. "Ya," jawabnya. Wilayah 100 km di sekitar Qingdao memang sudah dibatasi, tapi kini kabut mulai menyebar di malam hari. Kecepatannya terus meningkat, 50, 60, hingga 70 mil laut per jam. Sementara itu di Qingdao, 2 kapal patroli hilang. Komandan Li Guangxia langsung mengadakan rapat darurat. Shanwu, Qinglong, Suzaku, dan White Tiger baru juga datang. Semua terlihat tegang ketika melihat citra satelit. Kabut telah menyebar hingga 500 mil laut, dan kemudian berhenti. Shanwu berkata, kalau monster abyss dari Qingdao muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia pernah bertarung dengan penjaga gerbang berbaju zirah hitam. Menghentikannya mustahil. Qinglong berkata, apapun itu, Love Death adalah senjata paling kuat umat manusia. Suzaku menimpali, jika ini benar-benar rahasia seperti Qinling, maka ini bisa menjadi peluang baru. Kini, mereka semua tertarik pada peluang yang pernah didapat Zhang Yi. Sejak pencarian God Source dimulai di Star Island, seluruh kekuatan besar dunia mengarahkan perhatian mereka ke sana. Namun pada kenyataannya, hanya 2 kekuatan besar yang benar-benar bersaing. Wilayah Laut Cina Timur milik Kerajaan Huashu dan Ocean Flood milik Columbia. Zhang Yi sendiri telah memantau Qingdao sejak awal, terutama karena kata-kata terakhir Dragon King. Suatu pagi, saat Yang Xinxi memberitahukan perubahan yang terjadi di sana, Zhang Yi merasa resah. Ia menekan dahinya dan berkata, "Ini buruk." Meskipun power indeksnya sudah mencapai 18.000, kekuatan di realms rahasia itu masih jauh lebih menakutkan. Ia tahu,
Jika suatu saat penjaga gerbang Underworld atau White Dragon kembali, mereka pasti akan membalas dendam. Shinshi bertanya, "Kak, apa kau ingin pergi ke sana?" Zhang Yi menggeleng. "Tidak akan pergi ke Qingdao sampai aku benar-benar cukup kuat." Laut Cina Timur dan Columbia yang kini mengendalikan situasi. Tapi Zhang Yi hanya bisa berdiam, tangannya seperti terikat ke belakang. Kegelisahan dalam dirinya terus tumbuh. Shinshi mengingatkannya, "Bukankah kau sendiri yang bilang manusia takut pada hal yang tidak mereka ketahui, seperti kegelapan? Tapi saat manusia belajar menggunakan api, rasa takut itu hilang." Zhang Yi tersenyum. "Kau benar. Itu sebabnya aku ingin mengetahui kebenaran dunia ini." Shinshi menjelaskan bahwa ia sedang mencoba mencari petunjuk dari literatur kuno dan buku-buku Raja Gesar. Zhang Yi tertarik dengan penjelasannya, dan mereka pun duduk bersama, berbincang sambil minum kopi. "Bagaimana manusia tercipta masih menjadi misteri," kata Shinshi. "Dalam evolusi, belum ditemukan mata rantai antara kera dan manusia. Mungkin ada kekuatan eksternal yang mempercepat evolusi manusia." Zhang Yi merasa hal itu cukup logis. Hampir semua peradaban kuno memiliki cerita tentang dewa-dewa yang memberikan kehidupan, api, dan keterampilan. Apakah mungkin peradaban bawah tanah itu adalah para dewa kuno? Gumamnya. Ia teringat pada Bai Longji dari Qinling, berwajah manusia tapi bertubuh ular, mirip dengan Fuxi dan Nua dalam legenda. "Tapi jika mereka dewa, kenapa mereka bersembunyi?" tanyanya. Dan di dataran bersalju itu, makhluk bawah tanah memperbudak manusia dan menjadikan mereka makanan. Mereka lebih mirip iblis. Shinshi menjelaskan, dalam mitos disebutkan tentang negeri peri atau istana langit, tapi sekarang tidak terlihat di langit. Mungkin mereka justru berada di bawah tanah. Tempat yang bagi kita berbahaya, mungkin bagi mereka adalah surga. Mungkin juga dewa hanyalah imajinasi manusia. Mereka bisa terlihat seperti dewa bagi kita, tapi niat mereka belum tentu baik. Zhang Yi termenung. Kalau mereka begitu kuat, kenapa baru sekarang muncul? Mungkin mereka juga menunggu waktu yang tepat, dan sekarang waktunya sudah tiba, jawab Shinshi. Semua itu memang hanya dugaan. Tapi bagi Zhang Yi, dunia kini terasa jauh lebih misterius. Apakah ini benar-benar masa menuju kepunahan besar? Ia tidak terlalu peduli pada orang lain, tapi melindungi orang-orang terdekat adalah tujuannya.